Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u lima qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatgau innahu bima ta'maluna basir. Hadirin kaum muslimah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita di sela-sela hujan yang kalau menurut pandangan kita sebagai mengikuti hawa nafsu kita, enaknya di rumah sambil minum kopi sama si bapak dan anak-anak bercanda. Tetapi ternyata inilah yang dinamakan kita menjelang dan mendekati istiqomah. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan ibu-ibu semuanya bisa hadir ke tempat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat satu amal kebaikan bagi kita semuanya. Tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpah curahkan kepada baginda tercinta, sosok manusia yang paling utama dan paling sempurna di seluruh alam ini, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in hingga kepada kita dan semua umat manusia yang akan mengikuti jejak langkah sunnah dan perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf agak lambat daripada tidak, lebih baik terlambat gitu ya. Mudah-mudahan saja dengan keterlambatan dan sebenarnya yang kira teh moal janten jika udah hujan gitu. Tapi ternyata di balik itu subhanallah luar biasa. Ibu-ibu yang tangguh, yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan kita sama-sama hadir di tempat ini, mudah-mudahan keistiqomahan, kepatuhan kita semuanya kepada Allah tidak kenal batas waktu dan juga tempat, juga keadaan. Sehingga dalam keadaan apapun, kalau kita sudah kuat keyakinan, sudah istiqomah, insya Allah. Salah satu contoh ketika kita karena sudah istiqomah makan, ketika pagi tidak sarapan, biasanya gimana Bu? Lapar kan ya. Komo menuju saum, insya Allah orang segera ibadah saum. Di subuh duwi ka maghrib ngantosan buka, alhamdulillah aidina saya saum orang tiasa dan sempatnya menunggu waktu adzan. Tapi anu paling ditunggu mah nyata adzan maghribnya sami berarti sadayana Bu. Ya kan? Itu kenapa? Ternyata pada saat ini ada satu fenomena yang luar biasa di bulan Ramadan itu, yaitu adzan. Dan kadang-kadang di sasi-sasi sanes mah, kecuali bagi ibu-ibu yang rajin melaksanakan saum sunnah, pasti secara manusiawi semuanya pasti menunggu kedatangan berbuka. Dan kadang-kadang Bu karena sesuatu asalami gitunya. Biasa nama ai upami teu saum mati pagi orang berangkat damel pulang siang, tiba-tiba udah adzan asar. Kuprak-uprak di dapur ngurus itu ya, tiba-tiba udah adzan teu karaos. Nah isa saum sok Bu. Komotos setelah melaksanakan sholat asar dilanjut dengan tilawah, kenging sahalaman dua halaman teh asalami gitunya. Ninggal teh kena jam we, nah namanya jam 4. Ternyata apa? Ada sesuatu yang diinginkan, yang dicita-citakan, yaitu datangnya waktu
maghrib. Nah, mudah-mudahan Ibu dengan saat ini kita bisa berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan merupakan jadi satu catatan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah segala jerih payah, pengorbanan, waktu, kesempatan, juga Ibu meninggalkan pekerjaan di rumah, itu semuanya mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal soleh. Dan insya Allah tidak akan rugi bagi seorang hamba ketika melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah pasti akan membalasnya. Tetapi ibu-ibu, ketika kita juga melakukan kejelekan, sama juga akan dibalas. Oleh sebab itu, perbanyaklah kita melakukan kebaikan-kebaikan walaupun sedikit. Itu. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, jadi amal yang paling baik itu ternyata bukan amal yang banyak, tetapi hanya sekali. Salah satu contoh, ketika kita bulan Ramadan dari pagi sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib, kita bisa menyelesaikan tamat khotam satu Al-Quran 30 juz. Tetapi hanya sekali weh hungkul, di awal weh hungkul semangatnya teh. Kesananya mah biasa dewe anu tadina sasi sanes one day one lembar diusahakan ketika masuk Ramadan one day one juz. Insya Allah bagi ibu-ibu di sini mah luar biasa. Apalagi yang ikut kajian majlis taklim kan, malamnya di tahajud bersama dengan tilawah bersama, dilanjutkan paginya dengan tilawah GMT, dilanjutkan dengan hanca si bapak dengan hanca bersama keluarga. Kan kita ada Bu, kita jadi kalau one day one juz kan komunitasnya di luar banyak gitu ya. Kita juga sama Bu, kita tanamkan dengan keluarga, laporannya sama dari pagi sampai malam. Ketika beres, saya sudah mencoba Bu, kalau di tilawah ya belum 1 juz, tapi saya mencoba di keluarga itu baca istighfar 500, baca sholawat 500, tapi ulah nu pendek gitu-gitunya, yang standar wae ulah nu pendek-pendek teuing dah. Tapi ternyata kita sama ibunya kalah sama anak-anak Bu. Anak-anak jam 8 udah pada laporan. Dari ketiga anak saya itu udah masuk, saya belum, biasa kayak anu ngareka pake we akhirna gitu. Tah ibu-ibu coba mulai dari hal yang kecil yang dianggap itu mah enggak ada ini, tapi ternyata dimulai dari hal yang kecil, insya Allah. Dan tidak ada hal yang besar kalau tidak dimulai dengan yang kecil. Nah, oleh sebab itu ini luar biasa sekali Bu Hani dan timnya yang membuat tema untuk pengajian saat ini. Saya bingung Bu apa gitu yang itu. Tapi udahlah Kak, Ibu Hani, Umi Teti nanyain apa mau diganti. Ya udahlah itu aja. Dan kenapa? Karena mungkin panitia sudah punya planning. Oh ini yang itu. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya dengan bisa dipahami. Walaupun ya itu Bu, ternyata yang namanya istiqomah itu luar biasa. Susahnya gitu. Tapi mudah-mudahan dengan menyampaikan di tempat ini, saya juga terpacu, ibu-ibu juga sama-sama bisa melakukannya. Karena tadi kata Rasul, tidak ada amal yang paling baik itu adalah amal yang sedikit tapi kontinu terus-menerus istiqomah ujungna. Kenapa? Karena katanya setelah kita melakukan sesuatu, bahkan ada seorang ulama yang mengatakan ketika kita melakukan sesuatu hal lebih dari 40 hari, maka itu kesananya akan menjadi biasa dan tidak akan menjadi susah. Makanya dulu almarhum Syekh Ali Jabir mengatakan, ketika kita punya masalah, ketika kita punya kehendak, ketika kita punya cita-cita, apalagi khusus bagi seorang ibu yang punya anak dan suami, ketika ibu-ibu punya keinginan, punya cita-cita, punya kehendak, coba ibu istiqomahkan, dawamkan dalam jangka waktu. Misalnya Syekh Ali Jabir mengatakan ketika itu coba sholat tahajud selama 41 hari. Ketika itu sudah bisa dilakukan, insya Allah kesananya akan menjadi biasa.
Dan ketika kita tidak melakukan itu juga akan menjadi ada sesuatu yang hilang. Kayak di grup Riyadhah bapak-bapak bu, setiap hari itu kan sholawat 1000, istighfar 1000. Ketika hari ini belum selesai, serasa ada sesuatu yang mengganjal. Dan kita itu berusaha untuk bisa menyelesaikannya. Walaupun kadang-kadang ya itu bu, makanya dalam tema itu merasa lelah saat istiqomah. Ternyata itu bu, ketika kita melakukan sesuatu itu, walaupun sudah biasa, di saat-saat tertentu, di waktu-waktu tertentu, kita kadang-kadang jenuh, kita kadang-kadang malas. Kenapa? Karena dah gitu kene gitu kan aja. Tapi ternyata ibu itulah yang namanya istiqomah. Godaan, rintangan dan cobaan selalu menghalangi kita untuk melakukan keistiqomahan itu. Sehingga ketika kita berniat untuk melakukan sesuatu saja, salah satu contoh, kita sudah bernazar malam ini akan melakukan sholat tahajud dengan niat yang kuat, tetapi Allah mentakdirkan kita tidak bisa melakukan. Kadang-kadang ketika kita bangun pas adzan subuh, apa yang terjadi, yang terasa di kita? Menyesal. Ya Allah, kenapa saya dibangunkan? Tapi bu, ternyata di balik itu ada sesuatu juga. Jadi semuanya sudah Allah tentukan. Allah kasih kenikmatan kepada kita sehingga kita tidak bisa bangun, tidak dibangunkan, walaupun alarm HP 2 misalnya. Terus kita tidak pakai selimut supaya kati isan bangun, tidak IT beramanya. Itu geningan. Ternyata itu Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak dibangunkan, yang paling pertama kita alhamdulillah ya Allah, ternyata Engkau memberikan kenikmatan tidur. Tapi dalam kadang-kadang ya saya pribadi gitu, aduh ya Allah, kenapa padahal saya tuh punya niatan ini mau ini gitu, apalagi di malam Jumat. Makanya bu, orang banyak sebagai kaum muslimah kan kebanyakan orang mengatakan melakukan hubungan suami istri di malam Jumat itu adalah sunnah, cenah. Itu kan cenah itu teh. Itu duka hadis di mana gitu. Dan ternyata padahal sebetulnya di malam Jumat itu kita perbanyak baca sholawat, kita perbanyak ibadah. Karena apa? Malam Jumat adalah salah satu malam yang dikabulkan doa dan permohonan kita. Orang mah kadang-kadang gitu, karena bapak-bapak lagi matong tebi gitu nya. Aduh malam Jumat sunnah, malam sanesna naon atuh? Wajib gitu. Da biasana kitu Bu. Ieu mah bapak-bapak upami tos tilawah anu ieu nya tilawah boh yasinan atanapi al-kahfi upami malam Jumat. Tos beres tilawah langsung salat Isya, dah jungjel atuh. Ditarik teh ka mana atuh santai we heula, biasa ge sok karumpul kumpul kumaha ngobrol, alasanna malam Jumat sunnah. Bahkan ada yang mengatakan ya itu enggak tahu hadisnya dhaif atau apa, ketika melaksanakan hubungan suami istri di malam Jumat itu katanya membunuh Yahudi. Di mana hubunganana gitu kan ya, asa tebih gitu. Tapi Allahu a'lam itu mah. Cuma ketika kita istiqomah dalam sesuatu hal, maka teruslah gitu. Kenapa? Karena itu akan menjadikan satu kebiasaan kita, sehingga setelah menjadi kebiasaan akan menjadi karakter, setelah menjadi karakter itu akan menjadi tabiat kita semuanya. Mudah-mudahan dengan itu semua, dengan diawali dari hal yang kecil, kita semuanya akan bisa selalu istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Terutama istiqomahnya dalam kebaikan. Dan ada Bu yang istiqomah dalam kejelekan juga. Banyak gitu. Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya untuk bisa selalu istiqomah dalam kebaikan, yang akhirnya akan mendapatkan husnul khotimah. Itu tujuan utama dari istiqomah. Nah, oleh sebab itu hadirin kaum muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa atuh cenah anu yang dinamakan dengan istiqomah teh? Ternyata ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam hal ini
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istiqomah itu mempunyai arti tegak, itu satu. Yang kedua, teguh. Yang ketiga, lurus, lempeng we gitu. Apapun masalahnya yang menghadang dari kiri kanan, depan belakang, aja nama ada etos istiqomah, lurus we. Ai urang mah istiqomah teh komo bapak-bapak menyebutkan istiqomah, ikatan suami takut istri di rumah cenah. Bapak-bapak gitu. Wah cenah di luar mah galak gitu nya, tato itu iya kayak sia anu dina film Kang Mus saja Bu. Dia preman pensiun. Ibu tahu preman pensiun? Mungkin pernah lihat siapa yang kilap dulu itunya. Yang itunya Bu, yang ada geningan wakilnya Kang Mus itu. Si Kang Koma itu kan galaknya. Ketika itu mah dah telepon sama si bebeknya. Akang di mana? Iya Neng, kan gitu. Takut dah itu. Jadi istiqomah itu bukan ikatan suami takut istri di rumah, bukan Bu. Ya, yang dimaksud dengan istiqomah sana. Jadi istiqomah dalam arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pertama itu tegak, lurus, apa Bu? Teguh. Jadi memegang teguh itu hilap deh Bu. Nah itu punya. Jadi, dalam bahasa atau dalam agama Islam, yang dimaksud dengan istiqomah itu adalah kata yang sering dikatakan dengan aktivitas ibadah. Jadi selain dalam masalah aktivitas ibadah mah tidak dikatakan istiqomah. Apapun yang kita lakukan, kita misalnya tiap pagi makan, ada bahasa juga kan, istiqomah makan jam 7 misalnya. Istiqomah BAB jam genep misalnya, ada itu Bu. Ketika sholat subuh di masjid dikasih tahu waktu subuh tinggal 15 menit lagi, mangga persiapan bagi kaum muslimin wal muslimat untuk sama-sama mempersiapkan sholat subuh. Abdi mah upami tos aya pengumuman istiqomah lah KWC lami. Jadi bukan dalam hal itu istiqomahnya, tapi yang dimaksud dengan istiqomah ini adalah melakukan suatu yang ada hubungannya dengan ibadah, tetapi dia lakukan selama terus menerus, kecuali bagi ibu-ibu ketika ada halangan. Salah satu contoh ibu-ibu istiqomah setiap ba'da subuh membaca tilawah Al-Quran. Tetapi ketika ibu mendapatkan datang bulan, ibu kan tidak bisa langsung baca Al-Quran di mushaf ya. Paling ibu menggunakan hafalan-hafalan yang ada atau diganti dengan wirid-wirid yang lainnya. Jangan sampai ketika ibu karena alasan abdi menuju datang bulan sehingga titiasa ngalakukeun kebaikan-kebaikan. Ibu kumaha upami nuju kitu ibu dipunut ku Gusti Nu Maha Suci. Ya kan? Jadi ketika kita ibu-ibu sedang tidak berhalangan untuk melaksanakan ibadah-ibadah, khususnya ibadah sholat, berarti ada pengganti yang lain. Digunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dan ketika ibu sedang dalam keadaan haid, itu juga jangan lupa ketika mau tidur mah tetap wudu Bu, karena haid itu adalah masuknya ke hadas besar. Sementara hadas besar itu hilangnya hanya dengan mandi. Nah, ketika ibu sedang punya haid, abdi mah punya haid moal naon, moal wudu, moal naon. Diusahakan Bu, kita istiqomahkan. Nah, ini yang gitu. Ketika ibu sedang lelah, ya Allah, moal ayeuna mah moal abdas heula bade tidur bade bobot teh. Tos we langsung. Bisa seperti itu Bu. Tetapi sunnah-sunnah Rasulullah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan kita teruskan walau keadaan kita sedang dalam punya haid. Itu bacaan Al-Quran kita baca yang ada atau hafal di dalam pikiran, karena ternyata
agak ada sekelompok paham yang tidak boleh membaca Al-Quran. Maksudnya membaca di sana itu membaca secara langsung. Tapi kalau yang ada dalam hafalan kita, dalam pikiran kita, itu boleh untuk dilakukan. Menurut sebagian paham juga. Tergantung kembali kepada ibu-ibu semuanya. Ketika itu mangga mau melakukan ataupun tidak. Tetapi ingat ibu, ketika kita sedang halangan itu jangan halangan segala-galanya. Alasan karena sedang sedang haid, di pagi-pagi baju teh eta keneh gitu. Ti mimiti si bapak berangkat duwi ka si bapak eta keneh. Alasanna ibu makan nuju men. Teu gantos-gantos gitu ulah atuh. Bisi ieu mah bisi. Si bapak teh di tempat kerjaan namanya di luar mah ninggal nu kitu nu kieu masya Allah gitu. Datang ke bumi orang pas angkatnya nasi betul gitu ican gentos kene eta kene besolek untuk suami sunat hukumnya. Dan bahkan dalam satu kesempatan ketika ibu sedang halangan, ketika si bapak mau sesuatu layani, tapi jangan yang itu saja titik. Demi untuk memuaskan seorang suami, karena melayani suami itu adalah wajib daripada suaminya di tempat lain kan. Itu Bu ya. Nah kembali ke yang tadi. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu istiqomah itu adalah sikap teguh pendirian dan selalu berkonsekuen secara yakin bahwa itu adalah perintah Allah. Istiqomah itu adalah merupakan sebuah komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan dalam bidang tauhid, akhlak dan ibadah. Ketika dalam hal itu jadi dalam akhlak, tauhid, akhlak dan ibadah. Tauhidnya kita istiqomah meyakini bahwa Allah itu satu-satunya yang harus disembah, ditaati, karena kita tahu bahwa Allah yang mengurus kita semuanya, Allah yang memelihara kita semuanya, Allah yang selamanya tidak tidur mengawasi kita. Itu adalah sesuatu yang harus kita yakini. Karena apa? Karena kalau tanpa itu kita kadang-kadang ketika kita sedang lelah, sedang malas, ketika kita yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita, selalu mengurusi kita, selalu membantu kita, insya Allah hati kita, keimanan kita akan tumbuh kembali bahwa itu semuanya adalah untuk kita sendiri. Bagi Allah itu tidak rugi seorang hamba mau istiqomah, mau ibadah, mau taat, mau enggak, tetap Allah tidak akan rugi. Tetapi yang rugi kembali kepada kita masing-masing. Kalau seandainya kita meninggal dalam keadaan tidak melakukan kebaikan, apa yang akan dipertanggungjawabkan? Kadang-kadang kita melakukan ibadah, terutama dalam melakukan ibadah sholat, sisa ketika kita kerja, kita lakukan sholat di sela-sela waktu istirahat, tidak mengkhususkan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, Bilal, istirahatkanlah aku dengan sholat. Beliau bilangnya gitu, ayo Rama nuju istirahat, namanya sholat. Gitu kan, benten nama sakedik dah. Rasul mah ketika nyuruh ke Bilal tuh istirahatkan aku dengan sholat. Ay kita mah setelah istirahat baru sholat. Itu. Nah hadirin kaum muslimin, dalam masalah tauhid, jadi kita yakin bahwa Allah yang menguasai, Allah yang mengawasi, Allah yang mengurusi, Allah yang memberikan segala sesuatu kepada kita semuanya. Kalau sudah diyakini itu, insya Allah keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ya itu ketika kita sedang lemah,
Karena kita tahu bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imanu yajidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ketika naik alhamdulillah, ketika turun innalillahi. Tapi mudah-mudahan ketika kita dipanggil oleh Allah itu dalam keadaan naik, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu mah, baik yang baik ataupun yang jelek. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo mulai dari hal yang kecil saja aja. Kita mulai membuka diri dengan berbagai hal. Tetapi ketika yang kita lakukan itu sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Allah sudah memberikan dan menunjukkan dua jalan. Jalan yang kanan, jalan yang kiri. Tidak ada jalan yang tengah-tengah. Berarti udah jelas hak dan batil. Ketika tidak hak berarti batil. Tuh itu aja di kita mah enggak. Aya nu remang-remang tuh aya. Komo di warung remang-remang mah. Itu dalam masalah tauhid. Sekarang dalam masalah ibadah, ketika kita berusaha untuk selalu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah yang pokok, kita istiqomahkan dengan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena perjuangan kita Allah yang akan menilai. Allah tidak menilai hasil, tetapi proses menuju ke tempat itu, menuju ke sesuatu hal itu. Seperti ini, ibu-ibu karena yakin bahwa ibu pergi dari rumah ke tempat ini dan nanti pulang lagi, karena yakin ini adalah perintah Allah. Sementara kewajiban menuntut ilmu itu wajibnya sama dengan sholat. Berarti kalau kita tidak melakukan menuntut ilmu, sama dosanya. Tapi kadang-kadang kita merasa dapat nuntut ilmu mah di mana? Betul, di mana wae bisa. Nama sosial media sudah ada, di rumah TV, radio dan lain sebagainya, di WA dan lain sebagainya. Tetapi ibu, prosesnya menuju ke haflah itu. Dan ingat dalam sebuah keterangan Rasulullah mengatakan, ketika di suatu tempat berkumpul sekelompok orang, sekelompok manusia, sekelompok hamba untuk yang di dalamnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka 70.000 malaikat ikut menghadiri tempat itu. Dan ketika orang-orang itu di dalamnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua para malaikat yang 70.000 ikut mendoakan, ikut mengaminkan. Bagaimana tidak bangganya kita sebagai muslimah dan kaum muslimin? Jarang, di tempat lain belum tentu. Oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, hayo kita sama-sama makmurkan masjid ini dengan sama-sama bersama mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan melaksanakan amaliyah Ramadan. Salat tarawih, hayo. Walaupun saya yakin ketika ibu tidak ke masjid, kalau tidak ada halangan, pasti di rumah melakukan. Cuma kebiasaan kita, Bu, iya mah. Kebiasaan kita. Bukan kebiasaan kita, kebiasaan saya. Takut ada yang tersinggung ya. Kebiasaan saya ketika tidak di masjid, di bumi mah males, Bu. Komot naon sababna? Dah engke we. Udah isya, salat isya we hungkul. Udah isya teh ada sunat ieu engke we. Kan cenah sunatnya lebih baik, pahalanya itu lebih besar ketika dilakukan sepertiga malam. Tiba-tiba ku Allah teh tidurkan dengan lelapu, bangun-bangun terus bade 3:30 teu acan masak, teu acan nonton, tungtungna naon? Kelewatan tarawihna. Makan hayu Bu, udah sama-sama ramaikan masjid kita. Ini kebetulan alhamdulillah fasilitasnya sudah di atas, sekarang udah dipasang kipas lagi Bu, 2. Jadi bagi ibu-ibu tidak ada alasan panas teu aya ini. Kipas harus dipasang di. Suarana insyaallah terus kadangu aya mah. Dulu mah kan ketika tahun ke belakang itu nya anu dihandap mah jelas, suantana teh di luar teu kadangu. Mudah-mudahan. Dan nanti saya titipkan juga ini mumpung ingat, punten nyamping dulu. Bagi ibu-ibu yang punya anak yang masih kecil, yang usia SD, usia TK, mangga Bu dicandak ke ibunya ke masjid, tapi tolong diamankan,
Kadang-kadang kita kan ketika anak kita gandengnya main, ada yang ngomel dari misalnya cik atuh cenah jempe. Karena kita malah bukannya menerima kalah marah. Padahal tujuannya baik. Nah itu makanya insya Allah di bulan Ramadan ini ada petugas khusus Bu. Nanti ketika ibu ada yang mengamankan, tolong ibu jangan marah gitu. Karena itu udah tugas beliau semuanya. Dan ibu jangan mau diamankan, tapi mengamankan. Baik mengamankan bawaannya, dirinya sendiri juga sama. Dan mungkin ibu-ibu mah ngobrolnya, tapi ketang ayah we. Nya, komo tos lami teu penak begitu penak. Waduh, ibu kamu biasa kayak itu kadi. Itu sifat ibu-ibu. Kenapa? Karena ternyata ibu-ibu teh paling bawel. Ya betul. Karena kalau misalnya laki-laki mah 70, ibu-ibu bisa 370. Itu perbandingannya Bu. Diakui tidak diakui itu mah udah qadarullah gitu. Sok upami di bumi, dan paling banyak ngomong ibu-ibu biasa nama. Baik ke bapak-bapaknya atau ke anak-anaknya. Ya betul Bu, sok itu mah udah satu hal yang itu. Memang udah sunatullahnya seperti itu. Tapi manfaatkan, saya titipkan kepada ibu-ibu yang punya anak kecil ketika nanti dibawa, diedukasi dulu di rumah. Insya Allah dari DKM akan mengadakan misalnya nanti diumumkan bagi anak-anak yang ikut tertib melaksanakan sholat tarawih akan ada reward tahu mingguan ataupun berapalah nanti ada ininya, ada teknisnya. Dan juga ibu-ibu tolong ingatkan juga ke anak-anaknya ketika Ade atau AA ikut sholat tarawih dengan tertib nanti akan dapat hadiah dari ibu, dari mama di rumah. Itu kan, itu satu hal ya itu. Kumaha apa menurut Ageng? Terus Ageng mah tegadah atas paham gitu ya. Itu. Nah kalau ibu-ibu ribut, bagi ibu-ibu yang tidak bisa mengamankan dirinya nanti diomelin sama si bapak di rumah gitu. Bapak-bapak nangken dia nu ditatar heula gitu. Tolong ibu-ibunya nanti diamankan gitu. Katanya. Tapi ya Bu, itu mahal yang wajar. Yang penting ketika kita sedang melaksanakan, saya kadang-kadang merasa harus bagaimana gitu ya menghadapi anak-anak. Kalau kita keras ke anak-anak, disangka masjid kita tidak ramah anak. Kalau dibiayain begitu saja, dah tuh ya kan yang namanya anak kalau nggak dikasih tahu ya susah gitu. Betul ya gitu. Cuma yang nyari permasalahan kenapa ketika anaknya main ganda gitu ya, orang tuanya kok diem saja. Itu yang jadi permasalahan itu. Tolonglah ketika itu kita sama-sama bekerja untuk kebersamaan kita. Karena tidak mungkin DKM dan pengurus yang lainnya akan bisa sukses menjalankan program Ramadan ini dengan sukses tanpa bantuan dan partisipasi ibu-ibu semuanya. Karena biasa anak-anak mah lebih taat kepada ibunya. Karena si ibu mah bagus cenah gitu. Kasih bapak meminta uang, Pak jajan. Ibu gitu kan? Pak minta uang buat jajan. Udah ke ibu. Karena dianggap si bapak pelit, akhirnya ketika bapak, "Deh atuh jangan." Bapak mah aku minta uang gak dikasih, ke ibu aja. Nah jadi ulah jangan sampai itu hal-hal yang menjadi kebiasaan. Makanya tolong ke ibu-ibu yang punya anak kecil, nanti anaknya diedukasi, dikasih tahu di rumahnya, dipahamkan. Karena ada ya, tapi ya itu namanya juga anak-anak. Seperti di masjid-masjid lain kan Bu ya, ada petugas khusus yang mengamankan itu. Dan ternyata kata Pak Haji Torik, sebadung-badung anak yang ada di Timur Tengah ketika dia masuk ke masjid diam katanya Bu, karena dia tahu bahwa masjid itu adalah tempat yang sakral, tempat ibadah bukan tempat main. Makanya dia sempat gimana aja nih itu greget gitu, tapi gimana lagi mau gimana gitu. Akhirnya tuh insya Allah mulai, dan nanti ketika anak-anak ibu mencoba untuk berusaha meluruskan sendal ya Bu ya, yang di tempat sendal itu misalnya dia datang sendal anu tadina mayun ka lebet jadi mali ka dia ku anak sama diubah sama anak ibu jangan kaget, itu berarti udah menerapkan itu yang diprogramkan sama kita. Jadi DKM mulai saat ini
Juga sama untuk ibu-ibu juga. Ketika ibu masuk masjid, usahakan sendal itu diparkir dulu, Bu. Keluar. Ya, kepalanya keluar. Jadi begitu ibu mau keluar itu tinggal untuk udah malik lagi itu, tapi celek langsung pakai gitu. Kita edukasi dari kita, Bu. Jangan sampai keduluan sama anak-anak kita. Di rumah kalau mau dicoba silakan. Sendal atau sepatu yang mau dipakai keluar itu kita balikan menuju keluar. Jadi ketika kita turun itu dari rumah itu langsung pakai untuk kedah bolak-balik keluar gitu kan. Itu ternyata ribet. Nah, itu hal yang kecil kita istiqomahkan, kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu Bu salah satunya. Nah, kita lanjut. Masih ada kena waktu kan banyak. Nah, Bu, jadi salah satu bentuk istiqomah dalam huruf Arab ada dalam huruf alif. Alif kan, alif lurusnya beda dengan. Makanya ketika ada seorang bapak-bapak yang dari Timur Tengah lagi ngejemur burungnya, Bu, ternyata dia lupa nggak pakai celana dalam, pakai sarung doang. Jadi begitu naikin, seret, digulung si kain sarung teh. Terus dugikan saking asiknya dia naikin burungnya, enggak kerasa itunya sampai keluar. Tiba-tiba ada ibu-ibu lewat. Wow, cina gitu aja. Dia bilang si orang Arab itu, bukan wow, alif gitu. Ya kan kalau wow mah gitunya, Bu. Itu mah bukan wow, alif gitu. Mungkin Ibu gitu, kewet mah. Ulah ka senyum ae gitu. Bu, istiqomah itu asalnya dari kata istiqomah yastaqimu istiqomah. Ada tak marbutohnya belakang. Jadi istiqomah yastaqimu istiqomah. Jadi bentuk setelah itu udah biasa kita melakukan ketika kita melakukan sesuatu dengan dilakukan terus-menerus, continue, konsisten, konsekuen, tidak ada yang kelewat dalam sesuatu apapun, walaupun rintangan, halangan, itulah yang dinamakan istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya Allah Subhanahu wa taala kuatkan ketika kita melakukan kebaikan yang terus-menerus. Dan kalau ibu pengen mencoba, jangan yang banyak-banyak dulu, Bu, jangan yang besar dulu. Kayak tilawah, udah aja odol kan kalau yang satu juz odoj, ini odol, one day one lembar, itu dulu salembar. Cenah berat teuing one day one odol mah, one day one ayat tuh Ibu. Bisi abot mah istiqomah satu ayat aja. Ketika kita supaya apa? Supaya ketika kita sesibuk-sibuknya pasti ayat mah bisa. Koma anu pendek mah beres Al-Fatihah ada seayat Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim tutupkeun. Jangan dianggap enteng, Bu, itu. Walaupun hanya 3 huruf alif lam mim. Walaupun 3 huruf jangan dianggap enteng. Kenapa? Karena itu ternyata memulai istiqomah itu dari hal-hal yang kecil. Sok, ketika ibu, Dabi mah sajud juga bisa, saya. Tapi jangan istilahnya teh hanet-hanet tai ayam. Hanet tai ayam teh sok cobain ibu upami hayam nuju namanya dicoel hanet da cenah, Bu. Itu jadi ulah terus aya deui bahasa ulah rubuh-rubuh gedang. Semangat awal mah gitu nya, sajud. Udah berapa hari ngelai di. Nah, yang paling baik itu ternyata sedikit tapi dawam. Itu kata Rasul kan, sedikit tapi dawam, itulah yang menuju pada istiqomah. Ulah iyalah betul bagus semangat gitu, tapi kalau bisa ya sedikit-sedikit aja dulu. Insya Allah ketika kita sudah melakukan itu sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena kata Agimah, tidak ada hal yang besar kecuali dimulai dari hal yang kecil.
Tidak ada yang jauh kecuali dimulai dari hal yang dekat. Tidak ada yang tinggi kecuali diawali dengan yang rendah. Dan mau ujug-ujug gitu ngapung wae tah ya. Udah pasti ayat awal dahula. Jadi untuk mendawamkan itu mulai saja dari yang kecil aja, enggak usah banyak-banyak. Kita dawamkan, kita istiqomahkan. Ini hal yang dianggap remeh, dianggap enteng. Ketika kita pulang datang ke rumah, mulai sendal teh aya nama orang hadapin ke depan. Ketika kita lamun rusuh ge kan Bu, ketika aitos ieu mah teu kudu bolak-balik kitunya paciweuh. Kadang-kadang ti soledat pak ait itu ya. Ai kitu mah begitu udah seret tinggal jalan, tek angge tek udah jalan. Kita mulai. Dan saya juga titipkan kepada ibu-ibu ketika nanti di pelaksanaan sholat tarawih, kayo biar dah itu mah sanes doa abi nya wios Bu. Supados panginten kalau kita itu ternyata yang susah itu memulai. Cenah gampang memulai mah, tapi merawatnya yang itu betul. Ternyata memulai dan mengurusi merawatnya itu juga sama-sama susah. Tapi tidak ada hal yang susah kalau kita niatkan ibadah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita niatkan ibadah itu awalnya merasa terpaksa. Setelah menjadi lama-lama jadi kebiasaan. Maka pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Mudah-mudahan dengan ini kita awali dari hal yang kecil, dari hal yang mudah, dari hal yang ringan, tetapi ini efeknya kepada yang lebih jauh nanti ke depannya. Mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa melakukan hal-hal kebaikan selama dan terus-menerus sehingga kita menjadi istiqomah dalam kehidupan ini. Nah, ibu-ibu, dalam satu pendapat istiqomah itu terbagi kepada 3 bagian. Pertama istiqomah dengan lisan, yang kedua istiqomah dengan jiwa, dan ketiganya istiqomah dengan hati. Jadi lisan, hati, dan jiwa. Kalau yang dengan lisan, mudah-mudahan kita selalu membaca kalimah-kalimah thayyibah, khususnya kalimah syahadah. Kadang-kadang kita itu lupa. Kita ingatnya ketika kita lagi sholat dina atahiyat baca syahadat padahal ternyata kita istiqomah dalam lisan kita itu salah satunya adalah dengan selalu mendawamkan bacaan syahadah. Kenapa itu? Karena ternyata itu memberikan satu efek kepada kita ketika kita membaca syahadat, kita meyakini, mengartikan, Jadi nantinya sehingga kata-kata atau bacaan syahadat itu menyerap ke dalam hati kita, ke dalam tubuh kita, sehingga ketika kita membaca itu yakin bahwa Allah dan Rasulullah satu-satunya tujuan kita. Itu kalau sudah kita mendawamkan bacaan syahadat. Yang keduanya adalah istiqomah dengan hati. Selalu melakukan sesuatu itu karena Allah, sehingga nantinya akan menjadi orang yang mukhlisin, yang ikhlas. Ketika kita melakukan apapun kebaikan, ingat bahwa itu adalah supaya menjadi kita biasa dan akhirnya menjadi ikhlas. Awalnya memang terpaksa, asa diajak digugus kudu sanes, tapi insya Allah ibu ketika sudah lama kelamaan, insya Allah akan timbul keikhlasan yang dalam hati kita. Mudah-mudahan. Dan yang terakhir adalah dengan jiwa, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita yakini bahwa ibadah itu yang kita lakukan bukan untuk Allah, bukan untuk yang lain, tapi kembali kepada kita semuanya. Sehingga kalau kita tidak melakukan, maka efeknya akan kembali kepada kita. Yakin itu, yang 3 itu, insya Allah istiqomah akan ada dalam diri dan jiwa kita masing-masing. Mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita
dalam kehidupan kita, terutama dalam kebaikan. Masih ada waktu, Bu? Dugi jam seberapa, Bu? Oh, jam 13.30. Siap. Asal ibuna siap, we. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai tambahan, ada beberapa perilaku yang mencerminkan sikap istiqomah. Yang pertama, melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dengan ikhlas, yang tadi kembali kepada ibadah. Yang kedua, dapat dengan sabar menerima ujian dan cobaan. Kalau kita sudah istiqomah, segala sesuatu yang menimpa kepada kita, kita akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata segala sesuatu yang menimpa kepada semua manusia, kepada kita semuanya, itu sudah ada ketentuannya di Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, ada beberapa amalan yang bisa merubah nasib kita. Salah satu contoh, ketika hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan celaka, tetapi di subuh atau di pagi hari kita melakukan sedekah, maka ketika kita celaka juga tidak akan parah. Kenapa? Karena terhalang dengan sedekah. Ternyata ada dua hal yang bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu, doa, yang kedua, sedekah. Maka ketika kita sedang sakit, kita berobatlah dengan sedekah. Jangan hanya berobat kepada dokter saja, tetapi berobatlah dengan sedekah. Insya Allah ketika itu sudah kita lakukan, itu hal yang kadang-kadang kita mah ketika kita sakit kepala misalnya, pusing, yang paling pertama ingat itu apa, Bu? Obat kan, Paramek, Mixagrip, dokter, kita tidak ingat. Padahal ketika kita sakit, ya Allah, alhamdulillah masih diberi sakit, masih dipasienkan mastaka gitunya. Cobalah untuk pasien mastaka. Sakit mata, anu paling ingat, aduh obat tetes mata, asa aya kene di mananya? Teu emot ke Allah mah. Itu salah satu kekurangan kita. Kekurangan saya, bukan kita. Ya, bisi Ibu Ainun kasinggung. Jadi kekurangan saya. Ketika saya sakit, Bu, sakit mata, aduh asa nya masih aya keneh obat tetes mata anu dulu, cari diobatan. Teu emut saha anu masihan ieu, anu masihan sakit. Allah kan, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang kita lupa. Tah, mudah-mudahan setelah kita diingatkan, saya diingatkan oleh saya pribadi, mudah-mudahan bahwa segala sesuatu yang menimpa kepada kita itu datangnya dari Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Bagi seorang hamba ketika ditimpa sesuatu itu, yang baik ataupun yang jelek, itu semuanya pahala bagi kita. Ketika kita mendapatkan kebaikan, sesuatu kebaikan dari Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, sakit, musibah, naon wae pokoknya yang dirasakan tidak enak, kita kembalikan juga kepada Allah. Kenapa? Karena itu semuanya sudah ada di catatan Allah. Insya Allah ketika itu, makanya tadi ketika kita mendapatkan sesuatu, jangan, supaya apa? Tidak menyalahkan siapa. Udah ada ketentuannya. Banyak contoh kamari kan menuju zaman Covid, menuju rame-ramena anu kaditu kadieu ngurus itu ya sehatnya tuh nah aya anu safety na luar biasa di bumi itu ya gitunya di Pademelan giliran kena we, itulah yang namanya takdir Allah. Oleh sebab itu Ibu, ayo kita kembalikan semuanya yang terjadi dan menimpa kepada kita itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Insya Allah setelah itu akan yakin bahwa Allah lah satu-satunya yang menentukan. Dan ingat, bagi seorang hamba yang ketika mendapatkan musibah terutama sakit, Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memberikan kebaikan kepada kita. Orang mah bukan kan, lamun orang sehat, namanya alhamdulillah ya Allah,
masih sehat. Ketika sakit mah ya Allah nah meuni kieu teuing nu sanes mah sarehat wae. Orang-orang kafir mah sehat itu ieu duitna loba segala rupa ieu senang ai abina pada salat osok nya salat tuluy kitu nya ibadah sanes tapi nah kieu wae. Nah itu. Jadi ingat segala sesuatu yang menimpa kepada kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan saja kepada Allah. Mudah-mudahan itu semuanya menjadi amal kebaikan bagi kita. Nah itu Bu, selanjutnya yang tadi perilaku yang salah satu yang mencerminkan istiqomah. Yang selanjutnya tidak tertipu dengan kemewahan dunia. Walaupun dunia itu adalah sebagai tempat kita. Jadi naon maksudna? Jadi tidak tertipu oleh kemewahan-kemewahan dunia sehingga melupakan akhirat. Kebaikan atau kemewahan-kemewahan dunia itu kita jadikan sebagai fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Da upami urang teu gaduh atos mah Bu hayang umroh teu tiasanya paling ngalamun. Hoyong mobil teu tiasa ngalamun deui wae sok. Hoyong jalan-jalan ka mana ka Bali teu tiasa ngalamun deui sok mung pengalamun gratis keneh. Sok kan upami ke ngalamun tos bayar ibu mah tiasa ngalamun. Upami hoyong tuang raos bayangkeun we Bu lah. Da insyaallah anu aya dituang ai teh aya mah. Ya. Urang bayangkeun we makan di restoran mana gitu nu paling enak dengan makanan-makanan yang aneh urang teu apa gitu tapi nu aya di payunan urang nasi dengan tempe tahu dan pindang misalnya eta we nikmati yang ada insyaallah ketika itu terjadi malilah jadi semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun tadi yang menimpa kepada kita pokoknya mah sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak menyalahkan siapa-siapa dan akhirnya kita kembalikan kepada Allah. Karena ingat kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kejelekan, keburukan itu datangnya dari kita. Allah itu tidak menurunkan kejelekan, Allah itu tidak menurunkan kerusakan, tapi kerusakan, kejelekan datangnya dari kita. Allah hanya menurunkan kebaikan. Itu. Nah setelah itu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada kita kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita berdoa untuk kebaikan, minta ini minta, tapi anu dikabulkeun teh. Kita misalnya minta sesuatu yang kadang di luar akal kita. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Makanya kalau kita berdoa itu berdoa yang banyak, berdoa yang tinggi, yang maksimal. Ulah da abdi mah mal mungkin misalnya saya ajak Ibu, saya masih banyak permasalahan yang adanya hubungannya dengan kredit, terutama rumah detacan beres ke ayeuna gitu nya. Saya minta kepada Allah, ya Allah, saya mohon uang yang banyak untuk melunasi hutang-hutang saya. Dan jangan kau panggil aku sebelum aku melunasi hutang-hutang. Kenapa Bu? Karena kalau kita meninggal dalam keadaan punya hutang, arwahnya tuh mudab-dabun kan, baina sama iwal al. Jadi di bumi udah diberangkatkan ke langit, di langit ditolak. Jadi mudab-dabun gitu di awang-awang. Oh berarti nu marakayangan teh nu kitu sanes. Teu aya jalmi anu tos maot marakayangan hoyong balik deui. Teu aya Bu. Eta mah hanya hayalan saja. Teu aya gitu nya. Pokoknya mah bagi seorang yang baik Allah simpen di iliyin dan bagi orang yang jelek itu disimpan di sijin. Udah tidak ada orang yang kembali lagi. Tapi semua orang yang sudah meninggal dunia yang ada di sekarang sudah di pemakaman semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala meminta untuk dikembalikan ke alam dunia ini. Sementara kita yang masih ada enak-enak saja. Kita tidak ingat bahwa kita akan meninggal. Padahal mereka itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sedetik, semenit, sedetik untuk kembali ke alam dunia. Untuk apa? Ternyata satu untuk sedekah. Makanya hayu
kebetulan di program DKM Al-Muhajirin ada di awal ini ada santunan yatim dan doa apa. Ayo, nggak usah banyak-banyak Bu, ya lebih banyak, lebih baik, lebih banyak dan ikhlas. Tapi kalau banyak enggak, ya sedikit juga, yang penting ikhlas. Itu gitu kunci nama. Tapi gitu Bu ya. Ayo orang sami-sami kita isi dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, tetap berada di jalan Allah sehingga kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kita maksimalkan untuk selalu dijaga, karena tidak ada yang bisa menjaga kebaikan atau apapun yang kita lakukan kebaikan-kebaikan itu kecuali kita sendiri. Jadi ketika kita melakukan tilawah walaupun sedikit terus dirawat itu Bu, karena itu mudah-mudahan kita tidak tahu dari amal mana yang Allah akan kabulkan, yang Allah akan jadikan pahala bagi kita. Kita tidak tahu, kadang kita sholat juga sisa, melakukan kebaikan-kebaikan kita juga sisa waktu maksudnya. Mudah-mudahan saja walaupun hanya sisa-sisa Allah memberikan pahala bagi kita semuanya, karena kita yakin segala sesuatu yang kita lakukan itu akan ada balasannya, baik itu yang baik ataupun itu yang jelek. Mungkin itu saja Ibu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, khususnya kita disampaikan lagi di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, keriduan yang kita harapkan dari Allah hanya satu. Tapi emut sadayana bilih aya anu keneh gaduh sametan saum bilih hilap sakedap deui samingon deui urang aya keneh waktos ieu. Mangga eta mah di lunasan heula. Ibu-ibu ada yang mau disampaikan dulu atau langsung tutup dengan doa? Bilih anu bade dugikeun heula. Langsung aja. Ya Bu. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala sesuatu yang telah kita lakukan dari kita berangkat dari rumah sampai nanti pulang lagi ke rumah, Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi kita, merahmati kita, memberkahi kita, sehingga kita bisa selalu istiqomah dalam keadaan apapun. Karena menuntut ilmu itu, ingat bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang hamba, bagi seorang muslim dan muslimah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Berarti sama dengan wajibnya sholat. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga kita bisa selalu taat dan kita akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasirul haqq bil haqq wal hadzi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa bita'atika man siwaka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madhalahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayasfiyahum. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa azwajina wa zurriyatina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Istajib doana ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang bisa disampaikan ibu-ibu, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Yang salahnya asli dari kesalahan saya pribadi, yang betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.